Para sahabat yang terkasih, salam jumpa kembali. Semoga Anda sekalian dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan penuh sukacita di dalam Tuhan yang mencintai kita tanpa batas. Kita ada di penghujung masa Prapaskah. H-1 kita akan memasuki Minggu Suci, Semana Santa. Sebentar lagi kita akan merayakan hari Minggu Palma. Menurut kebiasaan liturgis, pada hari ini disiapkan daun palma untuk diberkati dan digunakan oleh umat dalam perarakan menuju gereja untuk merayakan Ekaristi. Daun palma yang dipegang umat itu dapat dilambai-lambaikan sambil menyanyikan lagu-lagu yang mengenangkan sorak-sorai kalayak ramai menyambut kedatangan Yesus di atas seekor keledai hendak memasuki kota Yerusalem sebagai sang Raja Damai. Nah, sering ada pertanyaan, apakah daun palma adalah satu-satunya yang dapat digunakan untuk ritus pemberkatan dan perarakan? Apakah bisa digunakan daun selain palma, misalnya daun kelapa atau ranting-ranting pohon hijau yang lain? Sebenarnya dalam kitab-kitab Injil terdapat variasi cerita tentang Yesus dielu-elukan oleh para murid atau orang banyak ketika memasuki kota Yerusalem. Variasi itu nampak juga antara lain dalam bahan yang digunakan orang untuk mengelu-elukan Yesus saat itu. Mari kita perhatikan bersama-sama. Pertama, dalam Injil Matius bab 21 ayat 8, orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dalam Markus bab 11 ayat 8 dikatakan, banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Di sini kita melihat bahwa Injil Matius dan Markus menceritakan bahwa orang banyak itu menghamparkan pakaiannya di jalan. Tapi Matius dan Markus tidak menceritakan bahwa orang banyak itu memegang daun palma. Yang menarik juga adalah bahwa ranting-ranting pohon itu disebarkan di jalan, bukan dipegang dan dilambaikan. Mari kita lihat lagi dalam Lukas bab 19 ayat 36, dikatakan, dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Lukas tidak menceritakan bahwa para murid Yesus yang mengiringinya menyebarkan ranting-ranting hijau dan memegang daun palma. Satu-satunya Injil yang menyebut pemakaian daun palma adalah Yohanes bab 12 ayat 13. Mereka, orang banyak, mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yohanes tidak menceritakan bahwa orang banyak itu menyebarkan ranting-ranting pohon atau menghamparkan pakaiannya di jalan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, nama hari Minggu Palma dan tradisi upacara pemberkatan serta perarakan dengan daun palma sebenarnya berdasarkan cerita dari Injil Yohanes. Arti dari daun palma itu menjadi jelas dari konteks ceritanya, yaitu peristiwa Yesus dielu-elukan, disoraki, disalami sebagai raja yang datang dalam nama Tuhan untuk membawa damai. Maka daun palma yang dilambai-lambaikan merupakan tanda pujian dan kemuliaan, kemenangan dan juga damai. Nah, arti simbolis yang sama dari daun palma ini dapat kita temukan dalam kitab Wahyu. Dituliskan demikian. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara yang nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba.
Wahyu bab 7 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Menurut catatan Egeria mengenai liturgi di Yerusalem sekitar abad keempat, sudah ada perarakan dengan ranting palma dan zaitun pada hari Minggu Palma untuk mengenangkan peristiwa Yesus dieluk-elukan ketika memasuki kota Yerusalem. Nah, biasanya pada sore hari Minggu itu umat berkumpul di Bukit Zaitun dan sekitar jam 5 sore di atas bukit itu mereka mendengarkan pemakluman Injil mengenai masuknya Yesus secara mulia ke kota Yerusalem. Setelah itu, mereka berarak menuju pusat kota Yerusalem. Anak-anak juga turut serta dalam perarakan sambil membawa ranting palma dan zaitun. Nah, kemudian cara perayaan seperti itu mulai dibuat juga di Spanyol abad ke-5, di Gallia abad ke-7, dan di Roma abad ke-11. Nah, berdasarkan tradisi ini dapat dimengerti mengapa sebaiknya daun palma dipakai meskipun bukanlah satu-satunya yang diberkati dan digunakan dalam perarakan. Jadi bisa juga dipakai ranting zaitun atau ranting hijau lain, terutama kalau di wilayah bersangkutan tidak ada tumbuhan palma. Dan ya boleh juga janur atau apapun itu bila ada kemiripan makna simbolisnya. Dan satu hal yang penting juga adalah daun palma yang sudah diberkati saat prosesi ibadah Minggu Palem itu akan dibakar dan digunakan untuk perayaan Rabu Abu pada tahun berikutnya. Yang paling penting, Minggu Palma menandakan permulaan pekan suci sebelum pesta Paskah. Dalam peringatan Minggu Palma, umat sekalian diajak untuk merenungkan kisah sengsara Tuhan Yesus. Liturgi Minggu Palma dimulai dengan berkat dan penumpangan tangan pada daun-daun palem. Setelah itu masuk dalam sesi pembacaan surat dalam Alkitab atau Injil dan khotbah singkat yang diberikan oleh pastor pemimpin upacara. Daun palma yang diberkati oleh Romo seusai misa biasanya akan dibawa pulang untuk dipasang di rumah masing-masing sebagai tanda kita sudah siap untuk memasuki Paskah. Yesus tiba di Yerusalem dengan mengendarai keledai yang dianggap sangat simbolis dengan perdamaian. Sementara saat itu kuda identik dengan perang. Selamat mempersiapkan diri memasuki minggu suci yang akan dibuka dengan perayaan Minggu Palem besok. Mari kita memaknai perayaan agung ini sehingga perayaan Paskah tidak hanya perayaan tahunan dalam liturgi gereja, tapi lebih daripada itu sebagai sebuah perayaan iman yang membawa perubahan dalam seluruh hidup harian kita. Salam dan berkat, Tuhan mencintai kita semua.